Kisah nyata Santet Bulalau. Ada kalanya seseorang menyakiti hati orang lain tanpa pernah menyadari bahwa perbuatannya meninggalkan luka yang begitu dalam. Ada pula seseorang yang terlalu terbiasa mempermainkan perasaan hingga menganggap air mata dan kehancuran hati orang lain sebagai sesuatu yang tidak penting. Namun, kehidupan terkadang mempunyai cara sendiri untuk mengajarkan seseorang tentang akibat dari perbuatannya, bukan selalu berupa kemiskinan, kehilangan harta, atau kegagalan dalam pekerjaan. Ada kalanya seseorang justru diberi kehidupan yang tampak sempurna dari luar, tetapi di dalamnya menyimpan penderitaan yang tidak kunjung berakhir. Begitulah yang terjadi pada seseorang perempuan di Kalimantan Barat bernama Silviana. Ia cantik, berasal dari keluarga berada, menjadi primadona sejak SMA hingga masa kuliah, dan hampir selalu menjadi pusat perhatian kaum lelaki. Namun, kebiasaannya mempermainkan perasaan orang lain kemudian menyeret hidupnya ke sebuah keadaan yang sangat memilukan. Ketika usianya semakin bertambah dan satu demi satu hubungan yang dijalaninya berakhir dengan kejadian aneh, Silviana mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar dalam hidupnya. Berkali-kali ia mencoba menemukan pasangan hidup, tetapi selalu saja ada kejadian yang membuat rencana pernikahannya gagal. Keluarganya kemudian mulai menduga bahwa bukan sekedar karma atau akibat dari masa lalunya yang membuat hidup Silviana berantakan, melainkan ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai guna-guna bulalau. Kisah ini merupakan cerita nyata yang dikirimkan oleh seorang sahabat dari Kalimantan Barat. Beberapa kejadian dalam kisah ini juga disampaikan berdasarkan penuturan keluarga dan orang-orang yang mengetahui langsung apa yang terjadi pada dirinya. Dan inilah kisah tentang seorang perempuan yang dahulu begitu mudah mendapatkan perhatian, tetapi kemudian justru mengalami kesulitan luar biasa ketika ia ingin mendapatkan seseorang yang benar-benar bersedia menjadi pendamping hidupnya. Ketika cerita ini mulai dituturkan, usia Silviana sudah lebih dari 40 tahun. Usia tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan untuk seseorang yang belum menikah. Tetapi bagi keluarga Silviana, keadaan itu sangat berbeda. Karena sejak usia 30-an, ia sudah berkali-kali mencoba menjalin hubungan serius. Hampir setiap kali hubungan tersebut mulai mengarah kepada pernikahan, selalu saja muncul kejadian ganjil yang sulit dijelaskan. Sejak masa kuliah, Silviana pernah menjalin hubungan secara diam-diam dengan seorang dosen. Hubungan tersebut sempat berjalan cukup lama, tetapi kemudian berakhir ketika Silviana mulai merasa bosan. Setelah itu ia kembali menjalin hubungan dengan seseorang mahasiswa. Hubungan itu pun tidak berlangsung lama. Kejadian seperti itu terus berulang, berganti pasangan, berganti hubungan, dan hampir selalu berakhir seperti ketika Silviana sudah merasa tidak tertarik lagi. Teman-temannya yang mengetahui kebiasaannya tersebut akhirnya memberinya julukan yang kurang menyenangkan, yaitu buaya betina. Namun Silviana tidak terlalu memperdulikannya. Alih-alih merasa perlu memperbaiki diri, ia justru semakin bebas menjalani hubungan dengan siapa saja yang menarik perhatiannya. Seiring bertambahnya usia, lingkaran pergaulannya pun semakin luas. Silviana tidak hanya menjalin hubungan dengan lelaki seusianya, tetapi juga dengan lelaki dewasa yang sebenarnya sudah memiliki keluarga. Baginya, hubungan semacam itu hanyalah sebuah kesenangan. Ia bahkan tidak merasa keberatan ketika mengetahui lelaki yang dekat dengannya sudah mempunyai istri. Terlebih lagi, beberapa lelaki yang sudah berkeluarga itu sering memberikan berbagai macam hadiah dan memenuhi keinginannya. Padahal, sebenarnya Silviana sama sekali tidak membutuhkan pemberian tersebut. Ia adalah anak tunggal dari keluarga berada. Kedua orang tuanya memiliki usaha kuliner yang cukup sukses. Bahkan usaha itu sudah berkembang dan mempunyai beberapa cabang di daerah lain. Sejak kecil hampir semua kebutuhannya terpenuhi. Ketika Silviana menginjak usia 30 tahun, orang tuanya mulai merasa bahwa putri mereka harus segera menikah. Mereka mulai khawatir ketika melihat Silviana yang terus berganti pasangan tanpa pernah benar-benar membawa seseorang ke rumah untuk diperkenalkan sebagai calon suami. Ayahnya bahkan kemudian mencoba mencarikan pasangan yang menurutnya cocok untuk Silviana. Laki-laki itu bernama David, anak dari salah seorang kenalan baik keluarganya. David mempunyai pekerjaan yang cukup baik, berasal dari keluarga yang juga dikenal baik, dan menurut ayah Silviana, tidak ada alasan bagi putrinya untuk menolak. "Pak, Silviana nggak mau dijodoh-jodohkan. Silviana bisa kok cari jodoh sendiri," ujarnya. "Sampai kapan, Sil? Usiamu itu udah 3, tapi masih belum juga menikah. Sampai kapan kamu seperti ini? Pokoknya kamu harus mempertimbangkannya," kata ayahnya. Tapi Silviana nggak kenal laki-laki itu. Cinta nggak bisa dipaksakan. Kasih sayang bisa dipupuk. Cinta juga bisa tumbuh setelah kalian berumah tangga. Silviana terdiam. Ia sebenarnya tidak menyukai rencana tersebut, karena saat itu ia sedang mempunyai seorang kekasih. Masalahnya, lelaki yang sedang dekat dengannya itu sudah mempunyai istri. Tapi Silviana sudah punya calon sendiri, Pak. "Kalau begitu, bawa dia kemari besok. Papa ingin bertemu dengannya."
Kalau memang serius, kita bicarakan soal pernikahan. Mendengar perkataan ayahnya, Silviana langsung terdiam. Ia tahu bahwa ucapan tersebut justru membuatnya berada di dalam posisi sulit. Tidak mungkin ia membawa kekasihnya ke rumah, karena laki-laki tersebut sudah berkeluarga. Ia juga sangat yakin ayahnya tidak akan pernah setuju. Akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal, Silviana tidak punya pilihan lain selain menerima perjodohan yang ditawarkan oleh keluarganya. Tidak lama kemudian, kedua keluarga tersebut bertemu. Dalam pertemuan itulah, Silviana untuk pertama kalinya melihat David. Laki-laki itu cukup tampan dan mempunyai pekerjaan yang baik. Silviana yang memang mudah tertarik kepada seseorang ternyata langsung merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Begitu pula David yang tampaknya tertarik kepada Silviana. Setelah pertemuan kedua keluarga tersebut, keduanya semakin sering berkomunikasi. Hubungan mereka berkembang cukup cepat dan akhirnya kedua keluarga sepakat menentukan tanggal pernikahan. Akad dilangsungkan pada malam hari, sedangkan resepsi direncanakan esok hari. Persiapan pernikahan berjalan lancar. Rumah Silviana mulai dihias, keluarga berdatangan, dan berbagai keperluan pernikahan dipersiapkan. Silviana sendiri terlihat bahagia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, orang tuanya melihat putri mereka seolah benar-benar serius dengan seorang laki-laki. Mereka pun berharap David adalah orang yang akhirnya mampu membuat Silviana berubah dan menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Namun 2 malam sebelum hari pernikahan, sebuah kejadian aneh terjadi. Malam itu jarum jam sudah menunjukkan sekitar pukul 1 dini hari. Silviana tiba-tiba terbangun karena merasa lapar. Ia kemudian keluar kamar menuju dapur untuk membuat mie instan. Ketika sedang menunggu air mendidih, telinganya menangkap suara beberapa orang yang sedang berbicara dari luar rumah. Karena mengira para pekerja dekorasi masih berada di halaman, Silviana mengambil beberapa minuman kaleng untuk diberikan kepada mereka. Ia berjalan keluar rumah sambil membawa minuman tersebut. Namun begitu sampai di halaman, suasana justru terasa sangat sunyi. Silviana hanya melihat seorang laki-laki mengenakan baju putih dan celana hitam berdiri membelakanginya. Laki itu berdiri cukup jauh dari dekat area yang sedang dipersiapkan untuk pelaminan. "Kemana yang lain, Bang?" tanya Silviana. Tidak ada jawaban. Laki-laki itu bahkan tidak menoleh. "Ini saya bawakan minuman buat abang-abang. Diminum ya, Bang," ujar Silviana. Lelaki itu hanya mengangguk pelan. Silviana kemudian berniat kembali masuk ke rumah. Tetapi baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dan mengelinding dari arah belakangnya. Benda itu berhenti tepat dekat kedua kakinya. Silviana menunduk dan seketika seluruh tubuhnya membeku. Di bawah cahaya lampu halaman, tepat di samping mata kakinya, ia melihat kepala manusia sedang melotot ke arah wajahnya. Silviana langsung berteriak histeris. Teriakannya membangunkan kedua orang tuanya dan beberapa tetangga. Mereka berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ibu Silviana langsung memeluk putrinya yang tubuhnya gemetar hebat. "Kamu ngapain di luar malam-malam begini, Sil?" Silviana tidak langsung menjawab. Nafasnya tersenggal dan wajahnya pucat. "Itu tadi ada orang, Ma. Ada orang di sana." Ayah segera melihat ke arah yang ditunjuk Silviana, tetapi tidak ada satupun. Bahkan benda yang menurut Silviana menyerupai kepala manusia itu juga tidak terlihat. "Seperti nggak ada rumah saja kamu ini. Malam-malam masih keluar. Kamu ini calon pengantin, darahmu sedang wangi. Apalagi menjelang pernikahan, jangan sembarangan keluar malam. Ini minuman siapa?" kata ayahnya sambil memegang kaleng minuman. "Itu bukan punya Silviana, Pak. Itu buat orang-orang yang dekorasinya masih bekerja. Tadi ada orang di sana." Ayahnya terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Orang dekorasi sudah pulang dari jam 9. Sudah nggak ada yang bekerja jam 1 begini." Silviana semakin bingung. Ia merasa benar-benar mendengar suara orang berbicara dan melihat seseorang berdiri di halaman rumahnya. Namun tidak ada seorang pun yang mempercayai apa yang baru saja dialaminya. "Sudah, masuk dulu. Sebentar lagi hari pernikahanmu. Jangan terlalu banyak memikirkan kejadian seperti ini." Akhirnya Silviana pun masuk ke rumah. Semenjak malam itu perasaannya tidak nyaman mulai menghantuinya. Keesokan harinya, orang yang bertugas menghias tangan Silviana untuk acara pernikahan datang ke rumah. Semua persiapan berjalan sebagai mestinya. Rumah semakin ramai dan keluarga mulai pada datang. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa malam berikutnya akan menjadi malam yang lebih buruk. Malam akad akhirnya, sekitar pukul 8, penghulu sudah datang. Keluarga sudah berkumpul, namun David dan keluarganya belum terlihat. Waktu terus berjalan, pukul 9 lewat, lalu 10 malam, tetapi rombongan David tidak kunjung datang. Nomor telepon David juga tidak dapat dihubungi. Kecemasan mulai berubah menjadi kepanikan. Orang tua Silviana mulai takut kalau keluarga David membatalkan pernikahan secara sepihak. Hingga mendekati tengah malam, sebuah telepon akhirnya masuk. Telepon itu berasal dari keluarga David. Kabar yang disampaikan membuat seluruh keluarga Silviana seketika terdiam. Mobil yang membawa David dan keluarga mengalami kecelakaan dalam perjalanan. David berada dalam kondisi kritis dan sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Malam itu juga Silviana bersama keluarga orang tuanya berangkat menuju rumah sakit. Sesampainya di sana mereka melihat ayah David duduk di lantai dengan pakaian yang masih terdapat noda darah. Wajah lelaki tua itu terlihat sangat terpukul. Tidak lama kemudian dokter keluar dari ruang perawatan.
David dinyatakan meninggal dunia. Silviana terduduk lemas, kedua kakinya seakan tak mampu lagi menopang tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis dengan perasaan kehilangan yang begitu dalam. Selama bertahun-tahun ia berganti-ganti pasangan dan menganggap hubungan sebagai sesuatu yang mudah sekaligus ini mulai diakhiri. Namun kali ini berbeda. David adalah laki-laki yang seharusnya menjadi suaminya. Nikah yang sudah disiapkan dengan matang tiba-tiba berubah menjadi suasana duka hanya beberapa jam sebelum akad dilaksanakan. Sejak malam itu, Silviana mulai memandang kehidupannya dengan cara yang berbeda. Ia mulai mengingat kembali semua hubungan yang pernah dijalaninya, termasuk ketika ia menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah berkeluarga. Untuk pertama kalinya muncul rasa takut di dalam dirinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin semua kejadian tersebut merupakan akibat dari kesalahannya yang pernah dilakukan. Silviana kemudian mulai berusaha meninggalkan kehidupan lamanya. Ia tidak lagi sembarang menjalin hubungan dan mencoba menjadi perempuan yang lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Setahun berlalu, perlahan Silviana berhasil melewati masa dukanya. Pada masa itu kemudian mengenal seorang pengusaha tambak. Hubungan mereka berjalan cukup baik dan kali ini terlihat jauh lebih serius. Kedua keluarga bahkan sudah bertemu dan membicarakan rencana pernikahan. Silviana merasa mulai inilah kesempatan terakhir baginya untuk membangun kehidupan baru. Setelah mulai berbagai pembicaraan, tanggal pernikahan akhirnya ditetapkan pada 15 Juni 2010. Persiapan dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan kembali menghalangi pernikahan Silviana. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Keluarga besar sudah berkumpul. Penghulu sudah berada di tempat akad. Silviana duduk menunggu dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia dan gugup. Semua orang mengira hari itu sudah menjadi akhir dari penantian panjangnya. Namun ketika akad hendak dimulai dan di tangan calon suaminya sudah dijabat oleh penghulu, tiba-tiba tubuh laki-laki itu mengalami kejang. Wajahnya mendadak menjadi pucat. Bibirnya terlihat membiru, lalu tubuhnya jatuh tidak sadarkan diri dan di hadapan semua orang. Suasana yang sebelumnya penuh kebahagiaan seketika berubah menjadi kepanikan. Tidak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Dan bagi Silviana, kejadian itu terasa seperti pengulangan mimpi buruk yang pernah menghancurkan pernikahannya dengan David beberapa tahun lalu. Akhirnya calon suami Silviana pun dibawa ke rumah sakit. Namun seperti mengulang mimpi buruk yang sama, beberapa waktu kemudian keluarga Silviana kembali mendengar kalimat yang paling tidak pernah ingin mereka dengar. Dokter menyatakan bahwa calon suaminya telah meninggal dunia. Silviana seketika terduduk lemas. Dunia yang baru saja ingin ia bangun kembali runtuh untuk kedua kalinya. Dua kali ia mengalami kejadian yang hampir sama. Dua kali pula calon suaminya meninggal menjelang pernikahan. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar tanpa menemukan jawaban. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada dirinya? Apakah semua itu hanya kebetulan atau ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengikuti kehidupannya? Bahkan dalam kesedihannya, Silviana mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah semua penderitaan itu merupakan hukuman Tuhan atas kesalahan yang pernah ia lakukan? 2 tahun berlalu. Selama itu Silviana benar-benar menutup diri dari laki-laki. Ia tidak lagi tertarik menjalin hubungan seperti dahulu. Berbagai pengalaman pahit yang dialaminya membuat Silviana perlahan berubah menjadi perempuan yang jauh lebih pendiam dan berhati-hati. Ia mulai menyadari bahwa selama bertahun-tahun dirinya terlalu mudah mempermainkan perasaan orang lain. Dulu ia menganggap hubungan asmara hanyalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa dimulai dan diakhiri kapan saja ketika dirinya sudah merasa besar. Baru setelah kehilangan 2 orang hendak menjadi suaminya, Silviana merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan seorang yang dicintainya. Suatu siang, ketika sedang berhenti di sebuah warung sederhana di pinggir jalan, Silviana tanpa sengaja bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat ia kenal. Laki-laki itu adalah Ferdi, mantan pacarnya ketika mereka masih kuliah. Silviana sebenarnya sempat berniat menghindar. Ia merasa malu untuk berhadapan dengan orang yang pernah ia sakiti. Namun sebelum ia pergi, Ferdi justru lebih dahulu menyapanya. Pertemuan yang awalnya terasa canggung itu akhirnya mereka duduk bersama dan berbincang cukup lama. Ada banyak hal yang berubah dari Ferdi. Wajahnya memang masih sama, tapi tatapannya matanya lebih dewasa, seolah ada pengalaman panjang yang membuatnya belajar menerima berbagai hal dalam hidup. "Bagaimana kabarmu sekarang, Via?" tanya Ferdi. Dia selalu memanggilnya Via. "Baik, kamu sendiri, Fer?" "Seperti inilah, ada luka besar yang sedang kusembunyikan." Silviana mengerjikkan dahi. "Maksudmu, apa kau sakit?" "Lebih tepatnya sakit hati. Hidupku memang terus berjalan setelah kau putuskan dulu. Tapi luka di hatiku tak kunjung membaik hingga saat ini. Itulah alasan kenapa aku masih sendiri sampai sekarang," ucap Ferdi. Mendengar itu, Silviana hanya bisa menunduk kepala. Kalimat sederhana Ferdi justru terasa seperti teguran yang sangat dalam. Ia teringat bagaimana dahulu dirinya meninggalkan Ferdi begitu saja hanya karena merasa bosan. Saat itu ia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan laki-laki tersebut setelah hubungan mereka berakhir. Kini Silviana benar-benar memahami akibat dari sikapnya sendiri. "Aku benar-benar minta maaf padamu, Fer. Dan sekarang aku sudah menerima ganjaran atas semua perbuatanku. Aku benar-benar minta maaf padamu, Fer. Tolong maafkan aku," ucap Silviana dengan suara gemetar menahan tangis. Ferdi menatapnya beberapa saat, lalu menepuk pelan tangan Silviana.